mi'rajnya Nabi itu fasik dan melakukan dosa besar. Dan kalau tidak ditobati suul khotimah. Kenapa? Karena mi'raj itu cuma kata ulama-ulama cuma yang diberikan sama Allah di Al-Quran malamih kisi-kisi. Contohnya di surat An-Najm. Itu ketika mi'raj. Dan mi'raj dalilnya niki wau, hadis yang diwaca niki wau. Al-Imam Bukhari meriwayatkan. Jadi ceritanya ngeten. Kanjeng Nabi niku Isra Mi'raj niku pendapat yang utama malam Senin. Pendapat yang utama malam Senin. Tanggal 12 Rabiul Awal. Pas malam Senin. Di mengaji lah perlu terus nih. Kemudian setelah Isra Mi'raj Rasulullah setelah subuh Nabi itu termenung, susah. Rasulullah termenung susah, gelisah, sampai-sampai kalau ada amam al-bait Rasulullah lungguh ning ngarepe omah. Tapi kalau susah, kalau termenung, gelisah. Kenapa? Rasulullah berpikir ini sesuatu ini harus aku sampaikan, amanah yang harus aku sampaikan dan harus aku ceritakan sama orang-orang Quraisy sehingga nanti gelisah baru subuh jengkling baru saat ini jam 5 lah enak bisa mengus wis ngaten. Rasulullah gelisah famarra alaihi aduwallah. Ketika susah gelisah itu sing liwat ning ngarepe pertama sinten? Aduwallah, musuh Gusti Allah. Abu Jahal lewat dengan kanjeng Nabi. Abu Jahal musuh, tapi delok ponakane susah dan nego. Niki lho. Abu Jahal niku musuh Gusti Allah. Fir'aunnya Nabi umat Abu Jahal. Tapi delok ponakane susah dan nego sampai menawarkan sesuatu. Ene sing butuh nih, kowe butuh apa? Butuh iki. Kata Rasulullah, enggak. Kemudian Abu Jahal mengatakan, apa? Ada sesuatu? Hal min syai'? Ada sesuatu? Kata Rasulullah, nah, apa itu sesuatu yang kamu pikirkan? Kok sampai susah? Niku Pak Lie ngedem-ngedemi ponakane. Susah, itu susah. Kalau juga dia ngoten. Nek donya aja terlalu dikira susah. Ditendem. Kemudian kata Rasulullah mengatakan, "Na'am, ini usriya bi laila." Dia mampunya aku di Isra Mi'raj. Jangan niat Arab ngedem di wau Abu Jahal malah diwalik Arab melecehkan. Makanya dikatakan aduwallah, musuhnya Allah. Usriya bi laila, maksudnya aku di Isra Mi'raj. Ina kata Abu Jahal. Di Isra Mi'raj di Isra itu bahasa Arab. Bahasa Arab lek mlaku lek ngomong Isra, lek lunga jenenge Amsa, asbab. Lek lunga sore jenenge Amsa atau Roha. Bahasa Arab niku mungkin kena dewi-dewi. Jenenge lunga bengi Isra. Kata Abu Jahal, ila aina? Kemana? Ila Baitul Maqdis. Langsung Abu Jahal niku koyo setengah melecehkan mengatakan, "Aku qauma tukadithum bima tukadithuni." Belum tak selone kau. Ya. Kemudian kamu mengatakan apa yang seperti yang kamu katakan kepadaku. Kata Rasulullah, "Silakan." Kata ini amanah yang harus aku sampaikan. Isra Mi'raj niku sami kaya kula jenengan sakniki teko ngeten niki rame-rame ngrungokne kisah Isra Mi'raj. Waktu Rasulullah waktu dulu juga seperti ini. Ketika pagi di hari Senin, Rasulullah dikerumuni orang-orang Quraisy. Napa? Ngrungokne niki. Tapi kalau waktu kanjeng Nabi orang-orang Quraisy sampai melecehkan, sampai meremehkan, sampai menganggap gila, kula jenengan sekarang memuliakan, menghormati kejadian Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Quraisy dipanggilkan sama Abu Jahal. Ya. Sampai Abu Jahal naik ke atas bukit dan mengatakan, "Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, wong Quraisy kabeh lumpuh." Ini berita penting. Yang dipikir siapa? Ternyata ada Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, "Qul lahu," katakan kepada mereka, "Hadithuhum bima hadatsani."
Kamu harus katakan sebagaimana yang kamu katakan kepadaku. Ya. Rasulullah bercerita, ini usya bilaila. Maksudnya aku di Isra Mi'raj. Ada satu orang yang bernama Mut'in bin Adi, dia mengatakan, "Fasbahna baina dhuhranaina." Kamu tadi malam diisrakan ke Baitul Maqdis, fasbahna baina dhuhranaina. Sekarang kamu isuk ke sini Mekah. Itu namanya Mut'in bin Adi. Kata Rasulullah, "Na'am." Ya. Kata beliau Rasulullah mengatakan iya. Dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Langsung Mut'in bin Adi bergejolak dan mengatakan, "Ya Muhammad, inna amruka qabla al-yawm hana sahal." Ya Muhammad, ya Rasulullah, bukan Rasulullah, dia bukan orang-orang Islam. Ya Muhammad, inna amruka qabla al-yawm hana sahal. Perkaramu saat dulu tahun ke-11, tahun ke-12, perkara-perkaramu kamu dapat wahyu dari Jibril, kamu sholat, kamu punya agama baru, hana sahal. Buat kami bisa dimengerti, buat kami gampang terima akal. Ya. Buat kami nggak ada persoalan seperti itu. Amruka qabla al-yawm, yang gua ngomongin sebelum hari ini. Walakin al-yawm, tapi amruka al-yawm, perkaramu saiki membuat kami ini semakin yakin kamu gila. Ya. Membuat kami semakin percaya bahwa kamu sudah gila. Kata Mut'in bin Adi, saya setiap tahun pergi ke Baitul Maqdis 2 kali. Pergi perjalanan 1 bulan, pulang 1 bulan, jadi 2 bulan. Kamu tadi malam Isra Mi'raj, fasbahna baina dhuhranainal yaum. Kamu tadi malam Isra Mi'raj, saiki subuh ning gone Mekah. Nggih. Lha iku gempar, orang-orang kafir Quraisy gempar, ana sing tepuk tangan. Nggih. Tepuk tangan, makanya tepuk tangan itu bukan ajaran Islam. Tepuk tangan ngeten niku bukan ajaran Islam. Opone tepuk tangan ning gone masjid. Ojo. Kalau memang diharuskan tepuk tangan, ojo kaya ajaran wong kafir Quraisy. Karena apa? Ning Quran itu maka salatu illa bukaan wa tasdiyah. Orang kafir Quraisy dulu sholatnya itu yo ning gone Ka'bah niku muter-muter karo tepuk tangan. Kalau memang diharuskan tepuk tangan kata ulama-ulama walian. Nggih, beda padha kaya wong kafir. Kau boleh tepuk tangan ning gone masjid. Tepuk tangan lho nggih. Ndak pas dolanan karo bocah cilik, kok ame-ame, niku mboten apa-apa. Dolanan karo bocah cilik. Tepuk tangan, apa-apa tepuk tangan masjid mestinya. Apalagi di masjid, jangan. Karena di Al-Quran dikatakan orang kafir Quraisy dulu beribadah seperti itu. Udo, ilingi Ka'bah, kalau tepuk tangan. Itu ibadahnya kafir Quraisy. Kemudian kata Mut'in bin Adi, sekarang parah. Kami nggak bisa terima 1 bulan perjalanan, pulang 1 bulan, 2 bulan, kamu cuma butuh berapa jam. Kami yakin kamu gila. Tapi ada orang bijak. Jadi kafir Quraisy mengatakan, sebentar. Kita tidak boleh langsung menolak. Kalau kita mengerti Muhammad di Isra Mi'raj, kan silahkan tanya. Ya kan? Kita kan sering ke Baitul Maqdis. Kita tahu jumlah tiangnya berapa. Kita tahu jumlah pintunya Baitul Maqdis berapa. Kita tahu sebelah kanan kurmanya Baitul Maqdis itu kurma apa. Kita tahu di belakangnya Baitul Maqdis ada halaman buat apa. Tanya kepada Muhammad. Padahal kanjeng Nabi Isra Mi'raj niku bengi. Niatane kanjeng Nabi ning Baitul Maqdis duduk dihitung tiang. Duduk dihitung lawang. Duduk dihitung halamane kurmane apa ndak. Kulo jenengan kadang tinggal nawar tekoni masjid pintune dua nawar kadang salah kok. Ya wis, niatane salat, ora hitung lawang. Dua nawar ning pintune. Sampai dong di. Tulung aku. Mau tulung aku, terang-terang tahun tulung aku kalau nawar. Dadi kanjeng Nabi konon Arab salat, ditekoni pintune tiang penyangga Baitul Maqdis. Kemudian belakangnya halaman buat apa, kemudian sebelahnya untuk apa, untuk kormanya bagaimana, ditekani kata niku Rasulullah. Tapi mujizat, Allah sudah mengatakan tidak pernah ada kejadian seperti itu, tidak pernah ada. Untuk
makhluk sebelum Rasulullah atau sudah Rasulullah, tidak pernah ada. Kata Rasulullah dalam hadis sahih dikatakan fajallat bil masjid. Dalam riwayat lain faja'ani bil masjid. Seketika itu Allah menampakkan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis itu di rumah salah seorang sahabat. Kaya saiki kula jenengan delok TV LED. Delok TV LED sing iso muter. Ya, 3D ngoten iki. Fajallat bil masjid. Allah menampakkan bagiku langsung masjid. Kemudian Rasulullah menyampaikan yang ditanyakan disampaikan semua, tiangnya ini, pintunya ini, halaman belakang ini, kormanya ini, kemudian jalannya seperti ini. Tidak ada yang meleset, semuanya terdiam. Kita ngomong nih wong edan dia mau kanjeng Nabi dulu nih edan, dijelasin langsung. Kubahnya ini, tiang-tiangnya seperti ini, di pojokan seperti ini. Majalah dia masjid, kata Nabi, karena Allah menampakkan langsung, ya menampakkan langsung di depan mata. Kalau kula jenengan delok TV persis, ya, LED ngoten niku diuperni. Dan itu salah, itu hal yang gampang. Buat tapi gampang, nanti kita bahas di sini. Ya, khususnya masalah Mi'raj. Ya, makanya Isra Mi'raj juga kata ulama-ulama rihlah thalabul ilm, perjalanan nyari ilmu. Rihlah tabarruk, perjalanan juga berkah. Rihlah ibadah, perjalanan ibadah. Rihlah liqaul ahbab, perjalanan bertemu dengan para orang-orang yang dicintai. Empat rihlah ini Isra Mi'raj ini. Ditampakkan semuanya persis, mereka semua diam. Apa yang diminta Nabi. Dan ini hal yang wajar. Khususnya masalah mukjizat. Jangankan itu, mungkin kalau jenengan mungkin ngoten. Ceritanya ngoten. Kalau jenengan mungkin akhir hayat, inna ruh idza qubida tabahul basar. Imam Muslim meriwayatkan inna ruh idza qubida tabahul basar. Ruh kalau jenengan satu kepastian mesti kabeh bakal nglakoni. Ruh lek dicabut niku tabahul basar. Motong mesti delok. Karena apa? Karena orang dalam keadaan sakratul maut sudah yara maqadahu bil jannah am finnar. Orang dalam keadaan sakratul maut, keadaan ruh wis napa niki? Wis mlaku. Niku yang dilihat itu sudah jelas tampak semuanya. Yara maqadahu. Mereka akan melihat tempatnya. Yusma TV LED. Ya, tempat mereka di mana? Tempatnya mereka di surga atau tempat mereka di neraka? Kalau tempat mereka di surga, orang-orang mukmin, orang-orang beriman, orang-orang takwa, tempat mereka di surga, mereka senang. Bahkan dalam riwayat hadis mereka dikatakan, ini orang ini mengatakan cepat, jangan lama-lama. Bahkan dalam riwayat lain ditawarkan sama mereka, belum enggak, uripnya, lewat dulu tempat di surga. Enggak ingin aku uripnya. Cepat-cepat, yang dunia kakek masalah. Nah, banyak kan? Kisah-kisah bahkan para aulia, para solihin. Ada sinten salah termasuk ahli tasawuf, bukan Syekh Abdul Qadir Jilani, ada ulama diilhamkan ngicipi panganan surga, ngicipine nek gone ngipi. Bareng kuwi melek ora gelem mangan panganan dunya sasi. Monggo. Kilo, dikai panganan dunya sing paling enak, kilo panganan dunya niki. Sasi gak gelem mangan. Hanya kalau jenengan bakal sesuatu yang bakal terjadi. Ya romak adahu bil jannah am finnar. Dan muga-muga kabul khotimah. Amin. Nah, orang kafir, mereka melihat LED merokok, makanya berontak. Ruh mereka diangkat jalan, mereka berontak, tidak mau, makanya sakit. Orang-orang kafir sakit. Ruhnya tetap berjalan, tapi mereka nggak mau keluar. Nah, karena kalau dijambil. Orang Muslim sudah melihat surgamu iki, tempatmu iki. Mereka mengatakan cepat-cepat, suwi-suwi. Ditawarkan sama malaikat, itu muridnya yang dunia, mau, cepat-cepat aja. Selesai, Nabi kemudian dari fungsi ini kita semua mengerti kenapa Rasulullah diutus di tengah-tengah bangsa Arab. Ya, bangsa Arab itu kritis, keras, tidak gampang percaya. Indonesia ini bangsa sing
pasar sing bagus. Nah, biopoe ngaku yang mengikuti. Ini apa tuh? Indonesia nabi sapa mawon ngaku nabi, ada mengikuti. Karena yang bulu tangkis sudah menang jadi nabi yo ada mengikuti. Ini kok sing bulu tangkis kekurangan ion mungkin mau tepuk kali suwet. Nek nabi karo umat mau kekurangan ion. Enak umat enak nek Jawa Barat nabi. Oh, enak Indonesia itu pasar yang bagus. Kalau orang Arab tidak keras. Nek aku nabi tidak dites. Dites, ditekoni, diinterogasi benar apa enggak. Makanya termasuk hikmahnya Rasulullah diutus di bangsa Arab. Orang Arab itu keras dan tidak gampang nerima. Makanya Indonesia harus bedru. Siti mawon wis enek sing iman. Kemudian selesai, banyak yang mereka yang percaya waktu kejadian itu, tapi banyak yang mereka masih belum bisa terima. Mereka yang percaya langsung tidak perlu bukti, termasuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Makanya dikatakan punya gelar as-Siddiq. Apapun yang dilakukan Rasulullah, bahkan di luar itu, kalau seandainya ada yang lebih hebat dari saudara, aku percaya. Pasrah total. Sebagian tidak. Kemudian sebagian mengatakan ya gini, kalau kita nggak membantah perkataanmu ya Muhammad, cuma kita punya kabilah orang-orang Arab dulu kalau berdagang itu banyak yang dititip nih kabilah atau kaumnya untuk berdagang di mana. Kita punya beberapa kabilah yang 2 bulan lalu berjalan di Syam, berjalan di Baitul Maqdis di Palestina. Sekarang waktunya pulang. Kalau memang kamu benar tadi malam Isra Mi'raj, tentukan kapan mereka datang, tentukan. Tantangan Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi, okay? Kanjeng Nabi nopo sebetulnya dibantukan Gusti Allah. Mau tekan ayatnya tetap jangan martir Muhammad apa yang dikatakan, apa yang diperbuat oleh orang-orang kafir itu jangan kau pikiri. Kau ditindas, didolimi, diabusi, tidak usah dipikiri. Ini Allah yang mengatakan tetap ibadah sama Allah. Rasulullah ditanya, berarti kamu melihat kabilah itu melihat kabilah kita yang berdagang. Kata Rasulullah yang berjumpa dengan kabilah itu di tengah jalan. Disebutkan, ya saya berjumpa 3 kabilah. Satu kabilah dagangnya itu ontanya hilang, satunya kehilangan bekal, satunya ontanya ada yang pincang, gini. Dan bahkan dalam riwayat lain Nabi itu ulun salam sama salah seorang yang ada di kabilah itu karena kenal orang Quraisy. Ya. Dan dijawab salamnya. Tapi Rasul suruh menentukan, ini yang bingung menentukan. Tapi tidak habis pikir. Rasulullah mengatakan datang hari Rabu sebelum maghrib. 3 kabilah ini datang hari Rabu sebelum maghrib, kondisinya seperti ini. Orang-orang yang menghubungi Nabi, yang ngumpuk, ya Allah jangan saya ngumpuk ini, menghubungi Isra Mi'raj. Ini kunjungin yang ngumpuk kemudian mengatakan kita tunggu hari Rabu. Pimpinannya Abu Jahal. Ya kita tunggu. Benar tidak yang katakan Muhammad? Dino Senin, dino Selasa, dino Rabu sebelum maghrib kan? Rasulullah mengatakan habis selesai sebelum maghrib. Dino Rabu berduhur, belum teko. Dino Rabu berasar, belum teko. Dan waktu terus berjalan. Matahari apa yang saya sampaikan? Pasang tadbir mustaqarrillah, dari tadbir azizil. Matahari terus dalam porosnya. Gak sing ngendek kecuali Gusti Allah sing ngendek. Di antaranya mukjizat Nabi dalam peristiwa ini, sing kadang kula jenengan kadang lali, niku lho matahari dibet kalau Kanjeng Nabi. Berasar niku selesai. Tapi berasan itu jarak itu minggu maghrib. Bahkan dalam ulama mengatakan sampai 6 jam. Selamat ya dulu kan jam tangan, jam kaki. Sebab wis jam tangan, jam jibin niku sak donya jam kabeh. Aru-aruan. Dimpet kalau Kanjeng Nabi. Karena apa? Keadaan matahari sudah mau tenggelam. Kata Rasulullah, Allah mahdi syamsya. Ya Allah, tahan ini matahari. Apa tidak mungkin kalau Gusti Allah sakit mau. Kalau Rasulullah mengatakan inna samsa la tahbis illa, tidak matahari tidak pernah
dihentikan kecuali untuk dua orang tok, saya dan Yusa bin Nun. Nabi ini asisten Nabi Musa, yang teman Nabi Musa ketika nyari ilmu. Nabi Musa itu kalau Gusti Allah, Yusa bin Nun diangkat jadi nabi, kemudian disuruh perang. Yusa bin Nun mengatakan menahan matahari. Jadi wong loro bisa menahan matahari. Yusa bin Nun kalau kanjeng Nabi Muhammad. Tapi itu hal biasa bahwa bisa disams ditahan kalau Gusti Allah ini. Sampai kabilah yang diterangkan tadi datang persis keadaannya. Kemudian apakah mereka beriman? Mereka tidak beriman kebanyakan. Melihat kenyataan seperti ini mereka tidak beriman. Melihat kabilah datang dengan yang diberitakan Nabi, enek sing untone hilang, enek sing untone sikile cacat, enek sing ini, mereka tidak beriman. Karena masalah hidayah, masalah keimanan itu hak dari Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi yang menyampaikan. Selesai itu datang pas di hari Rabu, dan kan tidak usah kaget. Kanjeng Nabi nahan matahari itu hal biasa. Yang luwih nemen yang pernah terjadi, luwih parah tekok pernah terjadi. Apa nih? Matahari ini wis hilang. Balik nek kanjeng Nabi kok bisa sakit niku. Matahari sudah tenggelam. Kemudian Rasulullah minta sama Allah untuk dikembalikan sekali tok, dan punya saksinya sahabat, istrinya Abu Bakar, Asma binti Umais, rondone Ja'far bin Abi Thalib, dinikah Abu Bakar Siddiq. Matahari sudah tenggelam. Sayyidina Ali, kanjeng Nabi turun dari pupune, Sayyidina Ali turun sholat asar. Karena membangunkan Nabi tidak boleh. Ya, termasuk perihal yang tidak diperbolehkan untuk umat itu ketika zaman Nabi, dan pas Nabi turun ditangis tidak oleh itu. Karena tidurnya seorang Rasul atau Nabi itu terkadang banyak ketika wahyu turun. Ya, makanya tidak oleh ditangis. Saya turunin mau jenengan konang ini. Akhirnya turun itu bisa ngomong. Oleh tang. Itu Sayyidina Ali tidak berani untuk membangunkan Nabi karena memang tahu Rasulullah tidurnya itu menerima wahyu. Akhirnya nggak mau bangunkan sampai sholat asar habis. Rasulullah bangun, kemudian tanya Soleh tanya Ali, sholat asar. Tidak Nabi. Kanjeng Nabi jaluk ala Gusti Allah, ya Rabb inna aliyan kana fi ta'ati wa ta'at rasulih. Ya Rabb, ini Ali tadi dan sholat asar karena taat samamu dan taat sama Rasulmu. Suruh kembalikan matahari. Matahari harus tenggelam, balik nih. Saksinya itu Sayyidah Asma binti Umais. Aku pernah satu hari, hari itu toh melihat matahari sudah terbenam, terbit lagi dari barat. Cuma beberapa menit naik waktu Sayyidina Ali sholat asar, turun lagi. Paham ada nggih? Nah, jadi itu hal sepele buat Nabi, sesuatu hal sepele. Kecil nanti Nabi juga tulanan awan. Rasulullah itu buat tulanan awan itu. Terkadang makanya terkadang dadek nih banjir bandang, terkadang dadek nih udan. Dengan waktu masih kecil Rasulullah tangannya ini dibuat mainan awan. Awan disuding, ngaku. Waktu masih bayi, waktu Sayyidina Abdul Muthalib ketika jadi pemimpin Quraisy, tidak pernah kekeringan. Sayyidina Abdul Muthalib ngerti ini bukan orang biasa. Ketika kok ada kekeringan beberapa bulan hujan, gampang. Nih, bayi kanjeng Nabi ini wajahnya dikon madep ning gone langit, langsung turun udan. Helku, ngoten kan? Segala selawat teman niku. Nariya yustasqal ghamam biwajhil dari delok mawon kanjeng Nabi delok langit turun udan, masih kecil si bayi. Hal biasa. Lebih dari itu banyak yang lebih luar biasa. Mungkin itu nisfu Sya'ban, kita bagi sa'atu wal syaqal, qamar bulan terbelah pun
Saya lanjutkan. Jadi mau belum bahas ya, belum bahas. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik, dari Malik bin Sa'samah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsuhum an lailatul usriya bi bainama ana fi khatib wa rubbama qala fi hijr. Di antaranya ketika aku malam itu beberapa saat setelah kejadian Taif. Ada ulama mengatakan kurang dari sebulan ketika Rasulullah disakiti oleh kaum Taif. Dan itu namanya tahun kesedihan Nabi, ditinggal Abdul Muthalib, ditinggal istri tercinta. Ya. Makanya kaum kafir Quraisy mulai berani menyakiti, bahkan mau membunuh. Kemudian ketika aku mutajian berbaring di antara Hatim, ada yang Rasulullah mengatakan Hatim atau dihajar Hijr Ismail, ditemani Abbas dan ditemani Hamzah. Dua orang ini setelah kejadian Taif sama Abu Thalib suruh mendampingi Nabi terus, tidak boleh pisah. Ya, sama kejadian keluarganya ini kata Hamzah kita harus nemeni, karena sudah tidak punya Abu Thalib, sudah tidak punya istrinya, nemeni terus Rasulullah. Kemudian apa? Datang kepadaku seseorang. Kemudian seseorang itu langsung mengajakku ke sumur dan membelah pas takhraja qalbi, membelah dan mengeluarkan hatiku. Ada yang mengatakan mulai dari mana membelahnya? Ada yang mengatakan mulai dari dada sampai ke atas pusat. Ada yang mengatakan mulai dari dada sampai ke tumpunya rambut kemaluan, dibelah. Pembelahan Nabi banyak, lebih dari 3 kali. Kemati itu ditastin min dahab, kemudian diberikan aku wadah dari emas, mamlu'ah imanan, yang penuh dengan hikmah keimanan. Baguslah qalbi, dicuci hatiku. Ulama mengatakan hal ini, nyapa kok kanjeng Nabi untuk dicuci hati ini? Ya, satu kata ulama, mempersiapkan untuk itu loh, mi'raj itu. Kalau tidak disetting, betul sakit mi'raj niku. Oke. Lek koyo umrahe menungso, ya prene. Betul sakit, nggih ada oksigen dan apa. Disetting. Ada orang yang mengatakan bukan. Untuk mengangkat sifat rahmatnya Nabi kepada setan. Sifatnya rahmat Nabi itu bawaan, langsung rahmat. Kanjeng Nabi ini koyo apa rahmati karo menungso, bukan cuma dengan manusia saja, seluruh makhluk itu rahmat. Bahkan seandainya nggak dicuci, bagian rahmatnya yang dari setan nggak diambil, kanjeng Nabi bakal ngawati setan. Padahal takdir setan itu la'anahullah. Setan itu ditakdir ini laknat sampai dunia kiamat. Kemudian didatangkan kepadaku seekor dabah, duna bagal, opokal kemar, bukan bagal, lebih kecil, tapi lebih besar dari keledai. Ya. Dikatakan oleh Imam Jarud, huwal buraq, itulah yang dikatakan buraq. Yaitu khudwah inda aqsa tarfihi, fahumiltu alaihi fantalaqa bi Jibril. Yang mana satu kepaan saya buraq itu sejauh mata memandang lebih jauh perjalanannya, saking cepetnya. Ya. Dan ini perjalanan Isra, perjalanan tabaruk, sampai delok tabaruk niku Nabi karo malaikat Jibril, karo malaikat Israfil, karo malaikat Mikail dituntun cukup berkah. Ya kan? Nek gone Madian kon mudhun, Injil salat rakaat. Nek gone Yathrib dikon mudhun bakal dadi Madinah, Injil salat rakaat. Nek gone Baitul Lahab dikon mudhun kon salat 2 rakaat. Napa niku? Cukup berkah. Dina iki kula jenengan arep dikai racun karo wong kuwi kon damel kaya karo berkah. Berkah niku wonten berkah Kanjeng Nabi niku sampai direbutan. Hadis Bukhari Muslim. Bahkan sahabat-sahabat kalau kena idune Nabi niku arep gelut dengan cukup idune. Disapone, diraute ning wajahe. Nabi pewaris Nabi sedang ulama, wong soleh, aulia, berkah wong soleh, berkah ulama, berkah aulia, niku enten.
Kula jenengan sakniki arep diadone teko berkah iki, ora percaya berkah. Ora percaya kejadian-kejadian di luar akal. Jangan. Nggih. Aja dadi Ibnu Sakok. Dan dia Syekh Abdul Qadir Jilani. Siapapun jangan pernah kita sudut. Apa nek jelas-jelas wong alim, apa nek jelas-jelas wong hafal Quran, apa nek jelas-jelas wong ahli syariat. Ojo sampai sudut. Ngene ngene. Bukan urusan kula jenengan. Ya. Wajibnya ternyata mereka ternyata kasihnya Allah kalau dengan perang kalau Gusti Allah. Lihat perang kalau Gusti Allah mesti suul khatimah. Ya, hadis niku man ada di waliyan maka ada tuh bil harb semua wong sing keting karo kekasihku wis perang karo aku. Lihat perang karo aku mesti suul khatimah. Ya bakal menang. Kuwi dengan zaman. Wong api-api caci maki. Wong ahli ibadah dilok-lokni. Wong ahli tarekat dihinakan, menang. Terus sampai kalau dengan jadi musuh Gusti Allah, musuh Gusti Allah, suul khatimah. Dan dia Syekh Abdul Qadir Jilani niku gara-gara husnudzon karo wali Gusti Allah. Jangan. Oh jadi Ibnu Sakok. Ibnu Sakok niku wong alim, tapi pengen ketemu wali, nek pengen muji. Ini kan teman. Ibnu Sakok, Syekh Abdul Qadir, Ibnu Usul, teman kan? Tiga serangga ini teman, sama-sama alim, sama-sama ahli fikih. Kemudian pengen sowan ning gone wali, telur-telurnya niate siji. Sing siji niate pengen ngetes wali tenan apa ndak. Akhirnya jadi kafir. Soalnya perang karo Gusti Allah. Sing siji Syekh Abdul Qadir, ndak aku pengen sowan, pengen delok wajah waline Gusti Allah, pengen cukup barokah. Jadi pimpinane wali Syekh Abdul Qadir. Sing siji niatane dunya Ibnu Usrud. Entuk dunya sampai tenggelam dengan dunia. Kula jenengan dadi Syekh Abdul Qadir. Husnudzon. Khususnya kalau wong api-api niku, wong ahli ibadah, wong hafal Quran, wong ahli tarekat, wong ahli zikir, wis sampai husnudzon. Perang buat dengan Gusti Allah. Ini kan kanjeng Nabi tabaruk. Tabaruk, kemudian Rasulullah disuruh selesai turun doakan juga berkah. Nek gone Nabi Musa, nek gone Nabi Isa Bethlehem, nek gone Yahweh Madinah. Kemudian telah boleh ilmu. Isra Mi'raj ini boleh ilmu. Ilmu apa? Ilmu hikmah. Banyak ilmu hikmah. Ya ternyata Rasulullah mengatakan hati-hati umatku sing tinggal sholat, sing remehne sholat. Nah, gua jenengan beberapa bulan ini pas nenggone bab sholat. Jadi ada waktu 10 menit, 5 menit, gua kei tanya jawab. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.